warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada tutor agenda 2 Bapak Kompol Kurnia Riki Yanitra SAP SIK. Perkenalkan, nama saya Dr. Putri Mayasari. Saya adalah peserta di kelas CPNS Polri tahun 2021 yang berasal dari Polda Kaltara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi yang berjudul Komitmen Mutu. Berikut adalah hasil pemaparan saya. Selamat menyaksikan. Komitmen adalah janji atau komit dalam pekerjaan, sedangkan mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri mutu atau sifat. Komitmen mutu adalah wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, yaitu masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga komitmen mutu yaitu yang pertama, goals atau tujuan. Untuk dapat mewujudkan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, berkompeten, dan berintegritas yang berkarakter aneka. Karakter aneka yaitu memiliki nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang kedua, roles atau peran. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Yang ketiga adalah prosedur. Kode etik atau kode perilaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan. Kode etik mengatur perilaku agar pegawai ASN yang pertama melaksanakan dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, garis tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedelapan, memperlakukan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang keempat adalah relationships atau hubungan. Tujuan suatu organisasi serta peran dalam tugas dan fungsi, dan sejauh mana loyalitas individu dibangun oleh dirinya untuk tetap menjadi anggota organisasinya. Untuk merasa diri sebagai bagian dari organisasinya, maka aparatur sadar sebagai pelayan, sadar sebagai pelaksana, dan sadar akan keutuhan diri yang menjadi bagian dari organisasinya. Hubungan yang baik dan harmonis di suatu organisasi sangat menentukan tercapainya suatu tujuan dan visi misi dari organisasi tersebut. Yang terakhir adalah leadership atau kepemimpinan. Peran pemimpin atau atasan sangat penting untuk mempengaruhi perilaku, sikap, budaya bawahannya dalam melaksanakan aktivitas dalam organisasi. Misalnya melalui pengembangan budaya kerja serta pemberian motivasi kerja kepada bawahannya dalam upaya meningkatkan mutu kinerjanya. Nilai dasar komitmen mutu yaitu yang pertama, komitmen kepuasan masyarakat, yang kedua, cepat, tepat, dan ramah, yang ketiga, melayani dengan hati, yang keempat, melindungi dan mengayomi. Pendekatan inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Lalu, bagaimanakah inovasi itu muncul? Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan. Inovasi dapat ditunjukkan dalam bentuk yang pertama produk, yang kedua layanan, yang ketiga adalah metode kerja. Bagaimanakah cara berinovasi? Bisa ditemukan dengan cara yang pertama dengan penemuan, yang kedua dengan pengembangan, yang ketiga dengan duplikasi, yang keempat dengan cara sintesis, yang kelima dengan aktualisasi, yang keenam dengan sumber daya manusia.